Faslun hal yajibu iqamatud daulah islamiyah bil khilafah nubuwah. Kemarin kita katakan bahwa semua daulah di dunia bikuli alam adalah daulah watoniyah. Tidak ada daulah islamiyah. Daulah islamiyah selesai pada setelah zaman Rasulullah 30 tahun. yakni 30 tahun setelahnya wafatnya Rasulullah sudah tidak ada daulah islamiyah. Walaupun ada khilafah, namun khilafah itu berbentuk hanya merupakan mulkun kerajaan yang sehingga malah justru mengakibatkan banyak orang-orang Islam yang menjadi korban karena dianggap tidak sesuai dengan akidahnya para pemerintah, termasuk di antara yang menjadi korban seperti Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj dibunuh karena dianggap aliran sesat. Syekh Ahmad bin Hambal sampai dipukuli, sampai dipenjara, dipukuli dalam waktu yang sangat dingin karena dipaksa untuk mengatakan Quran itu hadis, beliau tetap tidak mau. Imam Malik dipaksakan untuk berfatwa bahwa tolak ikrah itu jadi, tapi beliau tetap mengatakan tolak ikrah tidak jadi. Sehingga ketika beliau dalam waktu ngaji ada intel yang pura-pura jadi peserta pengajian dan bertanya tentang hukumnya tolak yang dipaksa. Beliau dengan lantang tetap tolak yang dipaksa tidak jadi. Akhirnya beliau juga dipenjara sampai dipukuli sampai 100 kali. Itu zaman Abbasiyah oleh karena Jalan Umayyah. Makanya kalau sekarang setelah habisnya Utsmaniyah, habisnya Khilafah Utsmaniyah dari setelah Abbasiyah terus diteruskan oleh setelah Umayyah diteruskan oleh Abbasiyah, di mana waktu zaman Abbasiyah itu Habaib itu tidak hanya keturunan Rasulullah, tapi termasuk Bani Muttalib, Bani Hashim itu termasuk min jumlatil habaib. Tapi setelahnya habisnya Abbasiyah ganti Utsmaniyah sudah berubah lagi, itu dari golongan Fatimiyah yang menarasikan bahwa habaib itu hanya keturunan dari Rasul. Itu permainan politik yang dilakukan oleh beliau-beliau. Itulah gak usah kita ikut campur di sana. Tapi kesimpulannya semua daulah di alam di dunia sekarang adalah daulah watoniyah, sudah tidak ada daulah islamiyah. Sehingga kemarin saya sampaikan kata-kata negara Islam itu ada 3 pemahaman. 1, daulah Islam. Kalau daulah Islam sekarang sudah tidak ada. Daulah Islam itu bukan harus ditempati orang Islam, tapi yang penting kekuasaannya orang Islam. Sebagaimana tanah Khubairah yang ditempati oleh golongan Yahudi, tapi tanah miliknya orang Islam, sehingga orang Yahudi menggarap apa yang telah menjadi miliknya orang Islam, lalu bagi hasil dan biji peralatan keseluruhan
dari orang Yahudi yang kemudian dirumuskan dalam fikihnya Imam Syafi'i ada akad mukhabaroh. Ini asli dari Khubairah. Cuman akad mukhabaroh itu dalam Qaul Qadim, aku dalam Qaul Qadim atau Jadid tidak boleh. Imam Nawawi mentarjih tentang dilegalkannya mukhabaroh. Tapi Abu Hanifah tetap tidak melegalkan akad mukhabaroh karena ujrohnya tidak maklum. Sedangkan yang terjadi pada tanah Khubairah itu nggak bisa dianalogikan, nggak bisa dikembangkan, disebabkan itu masih ada syaibatul jizyah, yaitu karena sudah ditaklukkan orang Islam, akhirnya mereka bayar jizyah dengan cara setoran itu. Itu daulah. Sekarang tidak ada daulah Islamiyah sampai di Mekah, di Turki, di Mesir bukan daulah Islamiyah. Karena bukan daulah Islamiyah, orang Islam di sana ya tetap harus bawa paspor, harus bawa visa. Nggak boleh. Ini bukan daulah Islamiyah. Bahkan orang yang asli keturunan sana saja, karena sudah keluar dari Mekah, keluar dari Arab, kalau masuk ya tetap harus bawa paspor, bawa visa. Itu adalah sebagai pajak, sebagai jizyah dari orang asing yang masuk di negaranya. Kalau itu daerah Islam, kalau daulah Islamiyah tentunya orang Islam masuk di sana ya merupakan kekuasaan, mengikuti kekuasaan, ya mempunyai hak, tidak ada paspor, tidak ada visa. Makanya sekarang tidak ada daulah Islamiyah, yang ada daulah Wataniyah. Yang berhak untuk menempati adalah orang yang penduduk asli, penduduk sana, walaupun bukan penduduk asli, tapi orang yang sudah berpenduduk sana, berpendudukan di Indonesia misalnya, maka di situ tidak perlu bayar pajak dengan rupa paspor, dengan berupa visa, atau kalau dulu disebut dengan jizyah, disebut dengan pajak. Ini maksud daulah Islamiyah. Kedua, berdasarkan hukum Islam. Kalau berdasarkan hukum Islam, kalau daulah Islamiyah berdasarkan hukum Islam, semuanya orang Islam harus berdasarkan hukum Islam, harus mengikuti hukum Islam, tidak boleh keluar dari hukum Islam. Walaupun di dalam hukum itu tidak harus tekstual, karena nama hukum Islam syariat, sebagaimana yang didahulukan oleh Syekh Azami dalam Tanwirul Qulub, Asy-Syariah wal Ahkam al-Munazzal ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fahimahum ulama minal kitab nassan wastinbaton. Ya jemaah, salah satu aksam syariat adalah hukum-hukum, kan pakai hukum-hukum atau keputusan-keputusan, undang-undang yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, yang dipahami oleh ulama melalui Quran hadis, baik secara tekstual dan secara kontekstual. Nason wastinbaton, itu yang mestinya nas. Makanya dengan kata nason wastinbaton itu sampai sekarang permasalahan perbedaan antara tekstual dengan kontekstual tidak selesai. Kalau menurut nason wastinbaton itu nanti terkumpul menjadi 3 fan, yaitu ada fan aqdin, akidah, yang kemudian disusun di dalam ilmu kalam,
Walaupun pada zaman ulama salaf tidak ada ilmu kalam, sampai dilarang berbicara tentang ilmu kalam. Tapi sekarang dituntut karena untuk mengkalter dari beberapa bid'ah-bid'ah yang bertebaran. Kedua, fikih. Ketiga, tasawuf. Itu isinya syariat. Di syariat al-ahkam al-munazzala ala sayyidina Muhammad allati fahimahal ulama minal kitab nasan mastinbaton, yang dipahami ulama baik secara dari Quran dan hadis, allati fahimal ulama minal kitab wasunan nasan mastinbaton, baik tekstual dan kontekstual, yang di situ dikumpulkan dalam 3 fan, yaitu akidah, fikih dan tasawuf. Makanya kadang-kadang orang itu belitru, dianggap akidah itu bukan syariah. Itu ya bagian dari syariah karena ketentuan-ketentuan dari Allah. Tasawuf bukan syariat. Makanya siapa yang bersyariat tanpa tasawuf, wong tasawuf itu juga syariat, fikih itu juga syariat sama. Hanya kode etiknya nanti akan berbeda. Tasawuf dengan fikih itu sama-sama syariat, cuma kode etiknya itu berbeda. Urusan fikih hanya digunakan untuk mengatur kemaslahatan dunia, tidak sampai masuk dalam wilayah pengaturan akhirat. Begini, mungkin masuk di dalam urusan akhirat. Fikih niku masuk di dalam urusan akhirat hanya 3 macam, yaitu sholat dan sesamanya, Islam dan halal haram. Itu pun semuanya urusan fikih hanya urusan dunia, urusan lahir. Sholat ya yang sah di dalam urusan dunia. Apa? Yaitu memenuhi mustafi syurut wal arkan, walaupun di dalam masalah sholatnya tidak hadir sama sekali, tidak ingat sama sekali. Pokok yang penting ketika takbiratul ihram sudah menghadirkan 3 hal, yaitu ta'yin, qasul fi'li, fardiyah, sudah cukup. Walaupun setelahnya Allahu Akbar terus bar, entah pergi kemana, itu cukup. Tapi di dalam masalah urusan tasawuf tidak bisa. Kalau urusan akhirat kembalinya jeniku urusannya dengan anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha. Jadi dipetani dhisik keikhlasannya, kemudian sirinya, yang hadir di dalam hati, sehingga dikatakan innallaha la yaqbalu min salati ahadikum sudusahu ala usyrahu wa inna ma yataqabbalu ma yataqalu minhum. Allah tidak menerima salatnya seseorang dengan 1/3 atau 1/6, tapi yang diterima adalah yang dia konsentrasi di hadapan Allah. Itu konsentrasinya, belum lagi berbicara soal ikhlasnya. Ini urusan akhirat. Dalam bab zakat, samanya zakat juga gitu. Yang penting keluar dari jeratan hukum lahir. Makanya Syekh Abu Yusuf orang yang kaya tapi gak pernah zakat. Kalau pas akhir tahun hartanya diberikan kepada istrinya. Sebelum akhir tahun diberikan pada istrinya, dan setelahnya itu diminta lagi. Dan itu dilaporkan kepada Abu Hanifah, beliau jawabnya hadza min fiqhi Abi Yusuf, itu fiqhi Abi Yusuf. Makanya Abu Yusuf ketika jadi Qadil Qudud itu nepotisme semua kodi-kodi seluruh dunia, walaupun nggak sampai Indonesia, harus dari Hanafi. Ini wafatnya Abu Yusuf itu gak ada yang takziah. Karena kiai sing dekat dengan pemerintah. Ini lah
Kalau secara syariat ini bisa sudah lolos, secara fikih sudah lolos. Orang mencuri tampar, sapinya ikut. Dia sudah lolos dari had. Saya tidak mencuri sapi, tapi saya mencuri tampar. Ya bisa saja sudah lulus. Itu boleh cara fikih. Lalu fikih urusan aku nuntok. Makanya SDSP halal cara fikih. Kenapa? Wong sumbangan. Nah, kalau nanti tanya itu kan baisnya bukan menyumbang, tapi baisnya untuk hadiah. Lah kapan kamu tahu baisnya seseorang? Nah, itu kan bukan urusan fikih. Untuk bais itu urusan hati. Oleh karenanya Usamah bin Zaid ketika membunuh kepada orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketika dia duel dengan orang kafir dan dikejar, akhirnya dia mengucapkan kalimat syahadat karena anggapannya baca kalimat syahadat yang dilakukan oleh dia hanya berlindung untuk mencari selamat. Ini ku selamat dari pedang. Setelahnya dilaporkan kepada Rasulullah mengatakan, hala syakok takolbah. Kenapa kamu tidak membelah hatinya sehingga kamu tahu kalau dia itu hanya untuk berlindung. Setelah lapor beliau mengatakan qatalta. Qatalta sampai 3 kali. Dia mengucapkan kalimat syahadat kau bunuh. Aina laka kalimatus syahadah indallah, di mana kamu nanti ketika dimintai pertanggungjawaban Allah tentang kalimat syahadat. Sehingga susahnya Sa'ad bin Ubadah ini sangat kecewa dan sangat susah prihatin, seakan-akan dia ingin waktu itu baru masuk Islam. Nah, dalam fikih kita tidak usah membicarakan soal motifnya masuk Islam, motifnya mengucapkan kalimat syahadat untuk mendapatkan istri, misalnya pamangkarat hijratuhu ila dunya wimra'atin ila dunya yusibuha wimra'atin yang kihuha fa hijratu ila ma'ajara. Itu urusannya bukan fikih, wilayahnya bukan fikih, nggak bisa fikih jawab itu. Makanya kalau bahas masail, bagaimana, jangan ditanyakan masalah bagaimana konsepnya menghilangkan riya, bagaimana konsepnya menghilangkan tak ujub, itu bukan wilayahnya fikih. Kadang-kadang bahas masail bertanya lebih baik mana berobat dengan dokter dengan ruqyah, itu bukan wilayahnya fikih kok kamu tanyakan. Nah, ini kadang kebablasan dalam masalah fikih. Jadi kode etiknya fikih ini hanya ngatur di dalam masalah urusan dunia. Makanya orang masuk Islam entah itu motifnya hanya untuk mendapatkan patayat, hanya untuk mendapatkan muslimat, tidak dibahas di dalam masalah fikih. Untuk urusannya akhirat. Situ wilayahnya fikih dalam ibadah dan dalam Islam. Dalam Islam pokok yang penting umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah in qaluha usimu min dimaihim wa amalihim fa hisabuhum ilallah. Beriku urusan halal haram juga demikian. Pokok transaksi sudah sah mustafis syurut wal arkan ya halal. Tidak memandang dia itu keterpaksaan, tidak memandang melakukannya itu karena karena malu atau karena takut. Sehingga di dalam masalah urusan halal haram secara fikih, pokoknya yang penting nggak tahu kalau niku haram ya wis halal kabeh. Beda dengan tasawuf. Dan transaksi yang di situ tidak mustafis syurut wal arkan fasidah, itu haram, nggak boleh. Bisa dituntut
Padahal kalau kita melihat di dalam batin, halal haram itu bukan dari sana, tapi la taqulu amalakum bainakum bil batil ila antakuna tijaratan antarodin. Sing penting ridho. Makanya didhawuhna laisa ala makharajun wala al marid harajun wala ala anfusikum antakulu min buyutikum au buyuti abaikum tanpa syarat. Di situ urusan akhiratnya. Mulane ausatikukum au malaktum mafatihah wala junaha alaikum antakulu jami'an au astata. Niku urusan akhirat. Fakih pokoknya sah ya wis. Nah, kemudian fikih di dalam konteks negara bangsa, atau fikih yang ada dalam daulah Islamiyah, yaitu fikih yang dirumuskan oleh pemerintah, yang ditetapkan sebagai undang-undang. Sedangkan fikih-fikih yang ada semuanya ini hanya sebagai konsep, sebagai sumber yang nanti bisa dipilih. Salah satunya ditetapkan sebagai undang-undang, yang disitulah yang sah adalah yang cocok dengan undang-undang. Makanya kalau cocok dengan syariat fikihmu misalnya menurut Hanafi, menurut Syafi'i, tapi dalam undang-undang agama tidak cocok, ya undang-undang pemerintah enggak pas juga diterima. Contoh, pernah ada seorang mutabana, di mana mutabana itu dihibai oleh mutabani buah rumah, tanah. Sudah biasa di dalam hibah itu nggak ada qobd, ya ada ijab qabul saja. Lalu setelahnya mati, dituntut oleh keluarga mutabani. Keluarga mutabani mendalil bahwa tidak ada qobd, gak sah. Karena menurut Imam Syafi'i, hibah itu tanpa qobd tidak sah. Tapi mutabana gak kalah, dia menggunakan pendapatnya Malikiyah, sama-sama ngundang kiai. Dari kubunya mutabana juga mengundang kiai, dari tuku ahli warisnya mutabani juga mengundang kiai, yang dari ahli warisnya mutabani mengundang kiai dengan apa itu mazhab Syafi'i, sedangkan dari kubunya mutabana mengundang Malikiyah, yang mana hibah itu tidak disyaratkan harus qobd. Ini akan habis baterainya kan. Nah, itu yang dimenangkan yang mana? Nah, di dalam fikih Indonesia yang ditetapkan dalam undang-undang Indonesia, karena kata sah atau tidak sah itu, kalau tidak sah itu boleh menuntut untuk dibatalkan, kalau sah itu adalah tidak boleh saling membatalkan, juga dituntut untuk membatalkan. Di Indonesia yang dipakai qobd tidaknya bukan ijab qabul, tapi pakai sertifikat balik nama. Sebelum balik nama tetap tidak bisa disebut dengan qobd. Setidaknya balik nama resmi dan perintah yaitu tercatat pada notaris, baru nanti bisa. Kalau belum sampai pada notaris tidak bisa dikatakan qobd. Loh, ini kita harus bisa menyesuaikan urusan fikih nang kuno. Jadi jangan hanya diputuskan wakila wakola. Karena kita memutuskan bab fikih dengan kila wakola, kecuali di dalam masalah urusan ibadah, itu nggak bisa difungsikan, nggak bisa digunakan.
Maka di dalam muamalah sah dan tidaknya yo bagaimana undang-undang yang ada di OJK, jangan cara fikih. Nah, masalahnya apa? Kok gak fikih? Berarti kan nanti gak halal. Enggak, halal haramnya itu bukan masalah urusan akdunnya sah atau tidaknya, tapi urusannya ridho atau tidak. Orang yang mengambil hartanya orang lain saja tanpa izin tapi biilmi ridho, no problem kok, nggak apa-apa. Begitu nih. Jadi cara operasionalnya begitunya. Ku daulah Islamiyah, mengamalkan Islam. Ini ku semuanya berdasarkan hukum Islam. Itu semuanya wajib, tapi ini ku sesuai dengan konsep fikih yang bisa mengantarkan dzon dan dibuktikan tidak bisa untuk menggugat yang sebagaimana dalam negara bangsa. Ketika kata negara Islam, gini ku Darul Islam. Kalau Darul Islam itu adalah nama dar tersebut daerah. Nah, ini melihat dari penduduknya. Tidak ada sangkut pautnya di situ menggunakan hukum Islam atau tidak di dalam undang-undang. Daulahnya itu daulah Islami atau bukan. Akan tetapi yang terpenting penduduknya orang Islam berarti dikatakan Darul Islam. Penduduknya santri disebut daerah santri. Penduduknya banyak karyawannya ya disebut dengan daerah karyawan. Penduduknya di daerah itu banyak pelajarnya ya disebut dengan daerah pelajar. Karena daerah itu gak bisa kita usahakan, terserah yang menempati di mana. Ini maksud negara Islam. Jadi apa daulah Islam, apa mengikuti hukum Islam, apa harus dengan kata nama Islam. Nah, ini kalau dengan nama Islam di sini kita bicarakan sekarang ini, apakah kita wajib menyebut daulah atau mendirikan daulah yang di situ adalah daulah Islamiyah. Wajibkah bernegara? Karena negara dibutuhkan. Wajibnya bernegara karena dibutuhkan untuk menjaga agama dan mengatur dunia dengan maslahat. Ini penting. Wujudnya negara memang tidak bisa dilepaskan dari wujudnya ulama. Adil wal mulku tau'aman. Ini dibutuhkan semuanya. Kenapa kok bisa dibutuhkan semuanya? Karena kerukunan masyarakat, terjadi pertengkaran masyarakat, keberanian masyarakat, kebrutalan masyarakat ini terserah dari fatwanya ulama. Nah, ini fatwa ulama ini luar biasa. Sehingga seperti yang terjadi pada Gaza, lah ini permasalahan apa? Terus yang terjadi di Timur Tengah, Mesir, karena ada fatwa ini si Bakar Asadnya yang memperbolehkan, aku yang menentang pemerintah diperbolehkan membunuh kepada orang yang tidak mau dengan ajaran Islam, diperbolehkan membunuh kepada orang lain. Sehingga qatlul jamaah ini mergo fatwani Yusuf Qaradawi itu. Nah, yang memfatwakan semacam itu makanya pengaruhnya ulama luar biasa. Sampai demo, sampai apa itu namanya menentang Bakar Asad
Karena apa? Karena fatwa ulama. Makanya terjadinya teror ini mergo fatwa ulama. Sing fatwa bahwa teror puan bunuh diri itu mati syahid. Akhirnya nanti akan mendapatkan surga. Sehingga mereka yang kebelet untuk masuk surga, hutangnya banyak, permasalahan banyak, ibadah wis ora nutut, maka satu-satunya konsep yang dipakai bunuh diri. Akhirnya polsek barang dibunuh, bunuh diri, dibom. Padahal kalau membunuh ngebom polsek itu tidak ada urusannya dengan undang-undang. Loh, kenapa kok tidak ada urusannya dengan undang-undang? Sehingga undang-undang itu bukan polisi. Sehingga undang-undang itu DPR. Tapi kenapa yang menjadi sasaran adalah polisi? Ini kan orang yang nggak ngerti sama sekali toh. Padahal kaidahnya niku tidak boleh kita membalas kezaliman kecuali kepada orang yang berbuat zalim. Tidak boleh kita membalas kezaliman kepada orang yang tidak berbuat zalim. Ini juga sering kau lakukan karena digigit semut satu, kemudian akhirnya semut-semut semuanya dibunuh. Tidak boleh. Mestinya yang gigit itu saja yang kamu lakukan. Jangan yang tidak ikut-ikut gigit terus kamu bunuh. Tidak boleh. Yang salah orang tuanya, anaknya dihabisin, tidak boleh. Ini penting. Mulane sinfani dah salukatil balad kulluh wa idza fasadil balad kulluh ala wa ma'al ulama wal umara. Adin wal muluk dau aman. Waqad qala ta'ala wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al adza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Gal wa man kafara fa ummatu qalilan tsumma attaru ila azabin nar wa bisal masir. Dari ayat ini sangat jelas sekali bahwa yang diminta Nabi Ibrahim pertama kali di dalam terbentuknya negara adalah baladan aminah, bukan baladan muslimah, bukan negara Islam.